Ya, baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bisa masuk, jelas terdengar? Bisa, Pak. Ya, untuk pertama kali yang sudah bergabung ke virtual Zoom bisa mengaktifkan kameranya siapa saja yang sudah hadir ya di eh, hari ini untuk hari Jumat untuk mata kuliah teknik pembakaran atau combustion engineering. Ya, untuk tampilan di layarnya sudah keluar share screen-nya. Sudah, Pak. Ya, jadi pada pagi hari ini di hari Jumat kita ketemu di mata kuliah teknik pembakaran ya, combustion engineering. Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari pertemuan di minggu lalu, minggu sebelumnya yang sudah membahas mengenai stoikiometri, jadi kesetimbangan reaksi kimia pada pembakaran. Kemudian sudah dibahas juga mengenai eh, udara teoritis, jadi berapa banyak udara yang dibutuhkan atau berapa besar prosentase nilai bahan bakar, kemudian prosentase oksigen, karena pada saat eh, terjadinya proses pembakaran membutuhkan O2. Nah, untuk merefresh atau mengingat lagi, karena di bagian ini, di bagian pembakaran ini melibatkan proses reaksi kimia. Nah, karena ada proses reaksi kimia, sedikit kita mengingat lagi beberapa hal atau istilah yang sering kali keluar ya. Ada beberapa istilah yang sering kali keluar di kimia pembakaran. Kimia pembakaran ini merupakan di bagian ini diartikan sebagai proses pembakaran antara eh, reaksi kimia. Jadi ada proses reaksi kimia yang melibatkan oksigen. Oksigen itu sebagai oksidasinya yang akan mengoksidator bahan bakar tersebut. Lalu output dari pembakaran mengeluarkan zat-zat tertentu yang umumnya mengeluarkan gas CO atau CO2 atau mengeluarkan NO, ini NOx ya, eh, ikatan oksigennya apakah NO2 atau NO3, tapi dituliskan NOx, plus H2O dan eh, panas atau nilai heat yang merupakan produk yang dikeluarkan. Nah, ini adalah bagian yang dikeluarkan panas atau heat atau dari hasil pembakaran tersebut mengeluarkan cahaya. Ya, lalu yang berikutnya beberapa konsep utama yang terkait dengan kimia pembakaran ini. Ada beberapa hal yang masuk dalam kimia pembakaran. Yang pertama, untuk bagian pertama itu ada reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran umumnya melibatkan adanya bahan bakar. Pertama ada bahan bakar, kemudian bahan bakar ini bisa saja tidak hanya ini ya, bensin, kayu atau gas alam, tapi juga bisa menggunakan bahan yang lain.
bahan yang lain itu artinya bahan tersebut bisa dijadikan bahan bakar. Lalu adanya proses oksigen yang masuk atau bersamaan dengan udara pada saat proses pembakaran tersebut. Ketika bahan bakar ini bereaksi dengan oksigen pada suhu dan tekanan yang cukup tinggi menghasilkan energi bentuk panas dan cahaya. Lalu untuk bahan bakar, bahan yang digunakan untuk pembakaran memiliki peran penting dalam kimia pembakaran karena bahan bakar ini ada formula kimia sehingga perlu diketahui dulu unsur-unsur apa saja yang terkandung di dalam bahan bakar tersebut. Ya, lalu yang ketiga istilah stoikiometri. Nah, stoikiometri ini merupakan bagian dari eh, cabang kimia ya atau ilmu kimia yang mempelajari perbandingan antara mol berbagai zat dalam reaksi kimia. Jadi ada perbandingan mol antara berbagai zat dalam reaksi kimia. Dalam kimia pembakaran, stoikiometri membantu untuk memahami berapa banyak oksigen atau O2 yang dibutuhkan untuk bisa membakar bahan bakar tersebut sampai terjadi pembakaran sempurna. Nah, yang di bagian ini di reaksi stoikiometri itu mengasumsikan pembakarannya itu untuk keperluan oksigennya terjadi pada pembakaran sempurna. Lalu untuk output dari proses pembakaran ini bervariasi ya, tergantung pada jenis bahan bakar yang digunakan. Produk pembakaran umumnya mengeluarkan gas CO, CO2, karbon dioksida, karena itu pembakaran sempurna, dan H2O atau air. Tetapi pembakaran yang tak sempurna justru menghasilkan gas yang diartikan gas yang memiliki efek racun ya, karena gas ini sulit untuk terurai di lingkungan atau yang biasa diartikan sebagai CO, karbon monoksida. Kemudian yang kelima adalah energi dari proses pembakaran menghasilkan energi dalam bentuk panas dan cahaya. Energi ini sering digunakan untuk berbagai aplikasi. Nah, ini juga merupakan bagian dari proses pengubahan energi atau yang biasa dikenal itu ada konversi atau KE, konversi energi, konversi energi energi yang dimiliki dari awalnya bersumber dari energi kimia dari bahan bakar, kemudian dikonversikan melalui proses pembakaran menghasilkan heat atau panas, atau dari hasil pembakaran tersebut bisa juga digunakan untuk menggerakkan kendaraan. Jadi karena ada terjadinya peningkatan panas atau high temperatur, terjadinya peningkatan temperatur bisa juga meningkatkan nilai tekanan yang tinggi. Nah, nilai tekanan inilah yang dikonversikan ke dalam bentuk energi gerak. Jadi sehingga bisa menggerakkan objek atau bagian tertentu. Ya, lalu di bagian akhir bisa juga untuk menghasilkan listrik dalam pembangkit listrik tenaga termal, atau bahkan dalam proses sederhananya itu ya digunakan untuk proses kebutuhan keperluan memasak ya. Lalu yang keenam, polusi udara dari kimia pembakaran memiliki dampak negatif karena dari hasil proses pembakaran itu mengeluarkan eh, emisi gas buang, dan emisi gas buang ini
dikeluarkan ke eh, lingkungan. Jadi karena lingkungan tersebut eh, mengalami kesulitan untuk mengurai emisi gas tersebut atau gas yang dibuang, sehingga hal inilah yang menyebabkan hasil pembuangan dari pembakaran tersebut menimbulkan atau menyebabkan polusi yang cukup tinggi. Dan di bagian akhir eh, pengaruhnya bisa menimbulkan masalah kesehatan di lingkungan sekitarnya. Ya, nah lalu yang berikutnya adalah di bagian kimia pembakaran ini ada beberapa istilah yang sering kali muncul ya. Yang pertama itu ada mol, kemudian ada molekul karena di bagian-bagian ini ada unsur kimianya, ada bagian unsur kimia, molaritas dalam ilmu kimia pembakaran. Nah, lalu kita coba lihat mengingat lagi ya untuk definisi dari pertama itu adalah atom dulu ya, karena bagian ini ada atom. Atom merupakan uh, unit dasar dari materi. Jadi di bagian atom ini adalah bagian yang paling terkecil dari unsur tersebut atau dari materi dasar tersebut. Misalnya eh, gas oksigen, berarti ada atom oksigen. Kemudian hidrogen, berarti ada atom hidrogen. Contoh atom dalam kimia pembakaran adalah atom hidrogen atau atom oksigen. Misalnya dalam pembakaran menggunakan bahan bakar hidrogen H2, jadi artinya menggunakan dua uh, atom hidrogen sehingga dituliskan ke dalam bentuk H2. Lalu yang berikutnya ada arti mol. Mol di bagian ini dilingkari ya. Ini ada mol. Mol merupakan suatu zat yang mengandung diperkirakan ya ini ada sekitar 6,022 dikali 10 pangkat 23 partikel atom di dalam mol tersebut. Jadi kalau misalnya hidrogen, mol hidrogen berarti dia mengandung 6,002 kali 10 pangkat 23 partikel partikel atomnya. Nah, jika memiliki satu mol oksigen O2 berarti tinggal dikali ya 2 dikali dengan maka akan memiliki sekitar 6 kali 0 6,022 kali 10 pangkat 3 molekul O2. Dalam kimia pembakaran dapat menggunakan konsep mol untuk menghitung jumlah zat yang terlibat dalam reaksi. Misalnya memiliki 2 mol. Nah, ini dikali ya, 2 mol bensin C6H6. C6H6 maka akan memiliki sekitar 1,2204 kali 10 pangkat 24. Itu adalah jumlah mol bensin ya. Diperkirakan jumlahnya seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah molekul. Untuk molekul ini di bagian ini molekul merupakan gabungan dua atau lebih dari atom. Dia ada dua atau lebih dari atom. Kalau atom itu single ya, satu ya. Tapi kalau di bagian molekul ini merupakan gabungan dua atau lebih atom yang terikat bersama oleh ikatan kimia.
Dalam kimia pembakaran sering kali diceritakan tentang molekul gas seperti gas O2, oksigen, yang berfungsi dalam proses pembakaran sebagai oksidator. Misalnya dicontohkan untuk pembakaran bahan bakar seperti bensin mengharuskan molekul bensin yang terdiri dari atom karbon dan hidrogen bereaksi dengan molekul O2, oksigen dari udara. Ya. Jadi molekul itu merupakan gabungan dua atau lebih dari atom. Jadi kalau misalnya di udaranya itu kan ada O2, ada oksigen, kemudian ada nitrogen. Nah, itu merupakan gabungan dari beberapa atom. Ya, lalu yang berikutnya ada istilah yang sering kali keluar ini, masalah tadi mol ya, mau tadi menceritakan tentang eh, molekul, kemudian yang berikutnya adalah molaritas. Untuk molaritas ini diartikan, didefinisikan sebagai konsentrasi zat di dalam larutan. Jadi berapa molaritas merupakan konsentrasi zat dalam larutan, dinyatakan sebagai jumlah mol zat per liter larutan, mol per liter, atau dengan simbolnya adalah M. M-nya M besar ya. Jadi kalau ketika mendapatkan soal atau dengan simbol M, itu adalah umumnya mengartikan molaritas. Nah, molaritas itu merupakan bagian dari mol per liter. Jadi jumlah mol zat per liter larutan. Di bagian ini tidak terkait secara langsung dengan pembakaran, tetapi dapat digunakan untuk persiapan atau larutan yang digunakan dalam penelitian kimia. Contohnya jika memiliki larutan asam HCl, ini contoh ya, memiliki misalnya asam HCl atau asam klorida dengan konsentrasi 2M, 2 molaritas maksudnya, 2 itu 2, M itu adalah molaritas, artinya ada 2 mol HCl dalam setiap liter larutan. Jadi setiap liter larutan, jadi 2 mol HCl per setiap liter larutan. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu atau ada yang mau didiskusikan? Ya, kalau tidak ada, saya akan kembali lagi ke share screen di layar ya. Untuk tampilan di layarnya sudah bisa terlihat. Terlihat, Pak. Lihat, Pak. Ya, jadi ini ada bagian-bagian apa yang eh, sering sering kali dipergunakan ya pada saat eh, membahas tentang kimia yang berhubungan dengan pembakaran. Ya, eh, kita coba langsung ke apa eh, contoh beberapa soal. Di bagian ini misalkan ada produk ya, produk dari bagian tersebut, produk hasil pembakaran dengan bahan bahan bakar yang digunakan adalah ini. Ini nama apa? Bahan bakarnya hidrokarbon alifatik jenuh. Jadi ini merupakan bahan bakar hidrokarbon alifatik jenuh
artinya jenis bahan bakarnya. Jika diketahui komposisinya diketahui mempunyai 8% memiliki atau mengandung gas karbon dioksida. Lalu 0,9% bahan tersebut mengandung gas CO, gas karbon monoksida. Lalu di bagian berikutnya mengandung 8,8% O2 oksigen. Dan di bagian selanjutnya data yang diketahui untuk komposisinya memiliki 82,3% N2 nitrogen. Diukur berdasarkan volumetrik udara kering. Jadi volumetrik udara kering jadi diasumsikan, dan ini diasumsikan pada saat melakukan perhitungannya itu udaranya bukan udara lembab ya, tapi diasumsikan sebagai udara yang kering. Yang menjadi pertanyaan, hitung rasio udara dengan bahan bakar aktual tersebut. Komposisi bahan bakar dan prosentase udara teoritis. Ini merupakan pertanyaan berapa besar rasio udara dengan bahan bakar aktual, lalu komposisi bahan bakar dan prosentase udara teoritis. Nah, yang pertama kali dilakukan adalah perhitungan berdasarkan, nah ini ada simbol 100 ya, 100 kimol artinya kilo. K itu artinya kilo, M-nya mol, produk kering, reaksi kimianya adalah ini ada reaksi kimianya CX, HY artinya nilai X dan ini Y ya. X dan Y ini belum diketahui nilai angkanya. Lalu di bagian tersebut ada O2. O2 itu oksigen, yang perlu diingat karena reaksi pembakaran ada O2, ada oksigen, dan 3,76 nitrogen karena ini kondisinya adalah tidak dalam kondisi oksigen murni, jadi dalam kondisi udara ya, karena di bagian ini udara kering, jadi udara itu mengandung komposisi oksigen dan 3,76 N2 nitrogen. Sama dengan diartikan ini reaksi stoikiometrinya ya, menghasilkan dari proses pembakaran menghasilkan gas CO2 karbon dioksida plus CO karbon monoksida, kemudian menghasilkan oksigen nitrogen plus H2O. Nah, jika dilihat di bagian ini apakah reaksinya sudah seimbang atau stoikiometrinya sudah seimbang. Misalkan 3,76 untuk ini ya, nitrogen, kemudian ini nitrogen. Ini ternyata dia belum sama ya, belum seimbang. Lalu misalnya ini O2, ininya oksigennya ada 2, kemudian di sini ada 1, di sini ada 4, di sini ada 2, jadi 2 ditambah 1, 3, 3 ditambah 2, 5, 5 ditambah 1, ada 6. Jadi ada 6, sedangkan di sini adanya 2. Nah,
Karena dia belum seimbang, maka dibutuhkanlah apa perhitungan untuk mendapatkan nilai berapa besar koefisien A, koefisien yang ada di B ini, lalu nilai X dan nilai Y. Berapa besar koefisien yang ada A, nilai B, nilai X, dan nilai Y. Supaya bisa menyeimbangkan reaksi kimia tersebut. Jadi supaya dia bisa seimbang reaksi kimianya. Nah, untuk bisa mendapatkan hal tersebut berarti harus dihitung ya terlebih dahulu supaya dia seimbang. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita masukkan di bagian ini. Yang pertama adalah karena tadi di bagian tersebut ini ada CO2 plus CO plus O2 plus N2H2O. Lalu kita bisa tuliskan untuk nilai karbonnya, ditulisnya di bagian ini 8, kemudian ini 0,9, 8,8, 82,3, dan plus CH2O. Nah, nilai-nilai yang ini, misalnya nilai apa, gambarnya bisa terlihat dengan jelas ya, ilustrasi gambarnya. Suaranya bisa masuk atau gambarnya bisa jelas terlihat? Bisa, Pak. Bisa, Ya. Pak. Terlihat, Pak. Ini, di sini ada angka 8 ya. 8 ini didapatkan dari sini. Nah, ini ada 8. Kemudian untuk 0,9. 0,9 ini didapatnya dari gas apa? CO ya. Nah, ini dari apa? CO. Lalu 8,8. Untuk 8,8 didapat dari ini O2, oksigen. Dan ini 82,3 itu adalah dapat dari bagian ini. 82,3% plus ini ditambahkan karena ini kan H2O ya. H2O-nya kan belum ada simbol, tapi dia artikan supaya bisa dihitung diberikan apa notasinya itu C. Nanti yang akan dicari berapa besar nilai A, berapa besar nilai X, nilai Y, dan nilai C-nya. Setelah mendapatkan koefisien atau angka-angka tersebut, berarti kondisinya sudah seimbang ya, atau artinya sudah seimbang reaksi stoikiometrinya ya. Nah, kemudian di bagian berikutnya mencari nilai ini ya, nilai A, nilai B, lalu nilai apa tadi X ya, X, Y, dan C. Itu yang perlu dicari. Nah, karena mempertimbangkan di bagian tersebut hidrokarbon di bagian ini ada apa hidrokarbon yaitu alifatik jenuh sehingga dituliskan Y sama dengan 2X plus 2 dari apa teori keseimbangan massa ukur. Jadi nilai ini nilai apa? Ini Y ya. Ini Y itu dituliskan dengan persamaan 2X plus 2. Ini 2X plus 2. Sehingga bisa didapatkan nilai apa tersebut. Ini hidrokarbon ya, hidrokarbon alifatik jenuh dengan nilai Y-nya untuk Y karena diasumsikan bahwa keseimbangan
keseimbangan massa unsur, persamaannya itu dituliskan Y sama dengan 2X, Y sama dengan 2X plus 2. Nah, sehingga bisa didapat nilai-nilai tersebut. A, contoh misalnya udah seimbang ya, AX sama dengan 8,9. Sehingga bisa didapat untuk nilai apa ini ya, nilai apa namanya, H H balance, untuk keseimbangan unsur atom hidrogen ini dituliskan untuk apa, AY-nya itu 2 2 di dalam kurung X plus 1 A sama dengan 2 dikali C. Kemudian AY ini dilanjutkan ya, 2 dikali X, 2X. Kemudian ini 2 tetapi A-nya tetap di sini sama dengan 2C. Jadi AY sama dengan A-nya masuk 2 2AX, 2A sama dengan 2C. Nah, itu merupakan bagian dari apa namanya, perhitungan ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Bisa mendapatkan nilai-nilai ini? Nggak ada ya? Oke. Berarti kalau tidak ada pertanyaan, yang di bagian ini kenapa bisa dapat 8 ya? 8,9 ya. 8,9 ini melihat dari unsur ini nih. 8C karbon, kemudian ini karbon juga ya. Nah, ada 8 plus 0,9 untuk unsur karbon, sehingga ditulis 8,9. Nah, 8,9 ini yang diartikan di sini. Lalu AX-nya ini menjelaskan ini unsur untuk karbon ya, atom karbon A dikali X sama dengan 8,9 ya. Lalu didapatlah nilai N balance-nya ini nitrogen ya. Nitrogen itu kalau dituliskan 376 ya, 376B. 376B ini didapat dari ini, 376 dikali dengan ini B ya. Ini B. Nah, ditulisnya ini bagian pertama sama dengan, berarti melihat ruas di bagian sebelah kanan. 82,3 ini adalah nitrogennya. Ini nilai 82,3-nya. Sehingga bisa didapat ya nilai B-nya berapa. Ini kan tinggal dibalik aja rumusnya. B sama dengan 82,3 per 3,76. Jadi ketemulah nilai B. Lalu untuk oksigen sekarang. Oksigen. Oke, untuk oksigen berarti 2 dikali B. Berarti 2 dikali B atau B dikali 2 ya, ini hasilnya. Kemudian cari unsur yang ada oksigennya. 8 dikali 2 hasilnya, lihat sisi kanan ya, ruas kanan 8 dikali 2 untuk unsur oksigen 16, kemudian 0,9 dikali 1 hasilnya 0,9, kemudian 8,8 kali 2 17,6, dan di bagian akhir adalah ini nilai C ya, C dikali 1 unsur oksigen dikali dengan nilai satunya. Nah, dengan persamaan zero balance atau
oksigen, keseimbangan oksigen, nanti bisa didapat nilai C-nya. Berapa nilai C-nya? Sampai di sini ada pertanyaan dulu atau ada yang mau ditanyakan nggak? Suaranya bisa jelas ya, terdengar ya. Jelas, Pak. Ya, lalu yang berikutnya pertanyaannya kan belum selesai ya terjawabnya. Nah, setelah mendapatkan di bagian tersebut apa katakanlah misalnya sudah dapat nilai A, nilai X, nilai Y, nilai B, lalu nilai C, selanjutnya adalah menjawab soal-soal jawab pertanyaan yang ditanyakan. Didapatlah nilai A-nya itu 0,36. Berarti nanti yang A ini diganti nih 0,36. B-nya 21,88. Berarti ini B diganti menjadi 21,88. Untuk C, C berarti yang ini ya. Yang ini C 9,26 dan X-nya adalah yang ini. Ini diganti menjadi 2472. Nah, setelah mengganti semua baru nanti bisa di apa namanya? Bisa dituliskan ya. Nah, untuk Y ini kan tadi bisa dihitung dari nilai yang ini. Y sama dengan 2X plus 2. Jadi kalau X-nya sudah ketemu ya tinggal dimasukkan ke sini, disubstitusi plus 2 nanti dapatlah nilai Y. Nanti nilai Y-nya itu ya dituliskan di bagian ini. Berapa nilai nilai Y-nya. Nah, ini nilai Y-nya. Lalu yang berikutnya solving without sign nilai A, nilainya ini. Lalu chemical formula untuk bahan bakar diberikan untuk nilai C 24,72, H-nya 51,44. Nah, untuk nilai-nilai tersebut di bagian ini didapat ya 2472 ini ya yang ini untuk atom karbon berarti nilai ini ya nilai CX-nya. H-nya hidrogen ya. Hidrogen merupakan perkalian ini 2 dikali 51,4. Jadi 2 nilai nilai 2472 dikali dengan 2 itu adalah nilai hidrogennya. Nah, kemudian untuk menghitung basis volume secara stoikiometrik oksigen dengan fuel rasio rasio bahan bakar ya nanti tinggal dimasukkan nilai-nilainya 2472 ya didapat dari nilai ini. Kemudian 51,44 ya dapatnya dari nilai ini dibagi dengan 4. 1, 2, 3, 4. Kenapa dibagi ini ada nilai 4? Ini didapatkan dari ini. 1, 2, 3, dan ini adalah 4. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4. Lalu kalau misalnya komposisi yangnya itu lebih dari 4, misalnya ada 6, berarti ininya diganti menjadi 6. Jadi tergantung dari data yang diketahui atau soal yang diketahui. Ya.
Setelah mendapatkan nilai ini kan bisa dihitung ya. Tinggal dihitungannya dengan perhitungan manual atau menggunakan kalkulator. Didapatlah perbandingan 37,58 berbanding dengan 1. Lalu dihitung yang pertanyaan yang berikutnya, aktual oksigen dengan fuel ratio, aktual oksigen dengan rasio bahan bakar. Rumusnya adalah 21,8. 21,8 itu berarti mengambil koefisien nilai ini oksigen dibagi dengan 0,36. 0,36 itu adalah koefisien untuk karbon, untuk apa bagian ini ya, nilai karbonnya. Nah, ini 60,78 berbanding 1. Lalu yang berikutnya prosentase untuk udara teoritis. Ini air, udara ya, udara teoritis 60,78. 60,78 berbanding atau dibagi dengan 37,8. Nah, itu adalah nilai eh, udara teoritisnya. Jadi 60 didapat dari ini 60,78, kemudian 37,58 didapat dari ini. Perbandingan antara oksigen oksigen oktal oksigen dengan oksigen yang bercampur dengan udara. Jadi teoritikal airnya, udaranya prosentasenya 161,73%. Jadi udara teoritisnya. Ya, sampai di sini ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan? Ya, jika tidak ada, saya akan masuk lagi ke slide PowerPoint-nya. Untuk tampilan share screen-nya bisa jelas terlihat ya. Nah, eh, kita mengulang lagi atau mengingat lagi mengenai teori di bagian ini. Udara teoritis itu artinya memberikan pemenuhan kebutuhan oksigen. Jadi yang di soal tadi kan ada sering kali keluar udara teoritis ya. Eh, udara ini ya, udara eh, teoritis. Jadi udara teoritis ini diartikan sebagai pemenuhan keperluan oksigen. Oksigen ini dibutuhkan untuk proses pembakaran, didapat dari udara, sehingga kebutuhan oksigen pada pembakaran dapat dipenuhi oleh oksigen dari udara dengan eh, bagiannya seperti ini. 1 mol O2 oksigen dipenuhi oleh 1 mol oksigen plus 3,76 mol N2 nitrogen, itu sama dengan 4,76 mol udara. Jadi kalau misalnya ada 1 mol, ada 1 mol oksigen itu dipenuhi oleh atau dimiliki 1 mol oksigen ditambah
dengan 3,76 mol nitrogen. Ini sama aja dengan atau sama dengan adanya 4,76 mol udara. Jadi pada saat udara, maksudnya udara sekitar ya atau udara lingkungan, 4,76 mol udara itu terdiri dari 1 mol O2 dan 3,76 mol N2 nitrogen. Kemudian jika udara ini bukan udara, maksudnya oksigen ya. Oksigen ini diartikan memiliki massa atau memiliki berat, sehingga dituliskan 1 kilogram. Itu diartikan 1 kilogram oksigen ditambah dengan 3,30 kilogram nitrogen, sehingga udara ini dituliskan 4,30 kilogram udara. Ya, ini bagian arti dari udara apa teoritis ya, udara tersebut. Jadi kalau pada saat ada menemukan soal atau apa hal-hal tertentu, 4,76 mol udara itu sama saja dengan 1 mol O2 oksigen dengan 3,76 mol nitrogen. Nah, di bagian itu. Kemudian jika ada 4,30 kilogram, jadi udara itu di apa dianggap atau di apa ditimbang jika memiliki massa dengan beratnya 4,3 kilogram udara, berarti dia memiliki 1 kilogram massa oksigen dan 3,30 kilogram massa nitrogen. Nah, hubungan ini seringkali di bagian ini menunjukkan jumlah kebutuhan udara kering minimum yang akan memberikan oksigen untuk pembakaran yang di bagian ini diasumsikan pembakarannya adalah pembakaran sempurna. Jumlah udara ini disebut dengan udara teoritis atau udara stoikiometri. Jadi berapa jumlah ini adalah udara teoritisnya. Jadi udara teoritis yang ada di maksudnya di lingkungan ya, maksudnya secara teoretikalnya. Ya, lalu yang berikutnya di bagian selanjutnya ada pertanyaan dulu atau ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada di bagian ini ada contoh untuk udara teoritis. Tentukan reaksi stoikiometri pembakaran metan ya. Pembakaran eh, metan. Metan ini ya gas gas metan dengan formula kimianya itu adalah CH4 dengan menggunakan udara sebagai oksidatornya. Nah, karena udara ini ada komposisinya itu mengandung oksigen, sehingga perlu dituliskan ke dalam bentuk apa reaksi stoikiometri pembakaran. Ini adalah BB. BB itu ada bahan bakar ya, bahan bakar karena pembakaran itu membutuhkan O2, sedangkan O2 ini adanya di udara, jadi bersamaan dengan nitrogen. Jadi dituliskan O2 plus 3,76 N2, sehingga menghasilkan gas CO2 karbon dioksida plus H2O oksigen, bukan oksigen ya, apa air ya. Ini H2O itu adalah air
dan eh, mengeluarkan 3,76 nitrogen. Karena di bagian ini apa apa namanya belum awalnya kan sebelum dituliskan ini kan belum seimbang ya. Nah, sebelum dituliskan reaksi kimia awalnya dari hasil proses pembakaran itu adalah CH4 gas metan ya ketemu dengan plus O2 plus 3,76 N2 nitrogen. Nah, ini lewat tulisnya di atas saja. Eh, CH4 CH4 ketemu dengan eh, udara berarti O2 ya, oksigen plus 3,76 N2 nitrogen. Lalu outputnya reaksi dari hasil dari pembakaran atau produk pembakaran mengeluarkan gas CO2 ditambah H2O ditambah 3,76 N2 nitrogen. Nah, karena ini belum seimbang, misalnya yang C dengan ini apa di bagian ini C-nya kan sama ya, karbon. Lalu di bagian tersebut ada oksigen. Untuk oksigennya eh, 2, kemudian di sininya 2, di sininya 1. Jadi belum seimbang ya, karena di sisi kirinya 2, di sisi kanannya 3. Nah, supaya dia seimbang ya sehingga ditulislah nilai-nilai koefisiennya. Sehingga dituliskan di sini ada 2, di bagian ini 2H2O, kemudian 2 dikali dengan 3,76. Nah, itu adalah bagian yang menyebabkan reaksi ini sudah seimbang. Jadi antara unsur yang dikeluarkan pada saat reaksi kimia dengan produknya sudah seimbang. Nah, sehingga bisa dituliskan reaksi stoikiometri di atas menunjukkan diperlukan ini ya 2 dalam kurung 1 plus 3,76 sama dengan 9,52 mol udara untuk bisa membakar 1 mol gas metan. Gas metan itu ya gas CH4 ini yang akan dibakar dengan sempurna. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, saya akan masuk lagi ke slide berikutnya ya. Nah, untuk persamaan stoikiometri di bagian tersebut ada persamaan umum stoikiometri pembakaran, ada formula fiktif bahan bakar. Di bagian tersebut ada nilai hidrogen, oksigen, nitrogen, lalu sulfur, dan C, unsur karbon. Jika persentase berat fraksi massa masing-masing unsur yang terkandung itu dituliskan dengan simbolnya ini, karbon simbolnya alfa persen, hidrogen ini beta ya, beta persen, ini
gamma, lambda, ini apa ini? Simbolnya seperti itu. Jadi di bagian ini diilustrasikan ini merupakan prosentase berat fraksi massa masing-masing unsur yang terkandung dalam suatu bahan bakar. Bahan bakarnya ini adalah bahan bakar yang tak terbarukan ya, karena bersumber dari bahan bakar fosil. Nah, di bagian ini bisa ditulis untuk formula fiktif bahan bakar dapat dinyatakan sebagai C. C itu mengartikan, melambangkan karbon. Ini adalah karbonnya. Kemudian HY itu adalah hidrogen. O, Z itu adalah nilai oksigen. S itu untuk belerang atau sulfur. Lalu nitrogen ini adalah nilai N. Disimbolkan seperti itu. Untuk nilai X didapat X ya, ini X ini nilai simbol apa? X ya. X kemudian alpha per 12. Lalu Y ini adalah nilai Y sini beta per 1. Lalu Z. Z ini didapat ya, ini Z nilai ini per 16. Kemudian P ini didapat dari sulfur, simbolnya ini per 32. Dan yang terakhir adalah nilai Q ya. Nilai Q itu untuk nitrogen. Nilai Q nitrogen didapat dari nitrogen, simbolnya seperti itu dibagi dengan nilai per 14. Nah, ini adalah formulanya, formula fiktif bahan bakar dituliskan dalam bentuk seperti ini. Ya, lalu yang berikutnya kebutuhan udara masing-masing unsur untuk bahan bakar. Yang pertama itu ada butuhnya masing-masing unsur bahan bakar butuh karbon. Karbon melakukan atau bertemu dengan O2 menghasilkan gas CO2, karbon dioksida. Karbon ketemu dengan oksigen menghasilkan CO2, karbon dioksida. Jadi kalau ditulis untuk X mol C, nilai mol ya, nilai mol C-nya itu tinggal dikali ininya, X kali 1, kemudian ini 3,76. Didapatlah 4,76 mol untuk nilai udara. Kemudian yang berikutnya hidrogen. Untuk hidrogen, kebutuhan udara dihitung berdasarkan asumsi oksigen. Jadi pada saat menghitung berapa besar nilai hidrogen, kebutuhan udara ini dihitung berdasarkan asumsi oksigen yang terkandung di dalam bahan bakar. Jadi berapa persen asumsi oksigen yang terkandung dalam bahan bakar yang sudah atau akan bereaksi. Jadi kalau sudah itu berarti berupa produk atau yang akan bereaksi dengan hidrogen membentuk H2O atau membentuk air. Dengan demikian
hidrogen yang masih memerlukan udara dapat dievaluasi dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, reaksi hidrogen dengan oksigen yang terdapat dalam bahan bakar. Ini reaksi hidrogen dengan oksigen. Ini menghasilkan H2O untuk sejumlah nilai Z mol oksigen bereaksi dengan dua dua Z ya, 2 dikali Z mol hidrogen. Jadi dua ini ya didapat dari ini untuk mol hidrogennya. Ya. Lalu yang berikutnya kebutuhan udara masing-masing unsur bahan bakar. Nah, ini continue ya kelanjutannya. Jadi hidrogen yang masih memerlukan udara adalah sebesar Y dikurang 2Z mol. Itu merupakan kebutuhan hidrogen. Sehingga didapatlah reaksinya hidrogen ketemu dengan oksidatornya adalah oksigen, mengeluarkan produk H2O. Lalu bisa ditulis di bagian ini Y-2Z mol hidrogen akan sama atau ekivalen dengan 2 min Z per 2 mol hidrogen kebutuhan mol udara. Jadi setara dengan perhitungannya adalah ini Y-2Z per 4 dibagi dengan 4 ya, dibagi 4 dikali 1O2 oksigen plus ini udara ya. Kalau ada 3,76 nitrogen berarti dia bercampur dengan udara akan sama dengan nilainya ini 4 Y sama dengan min 2Z per 4 1 ditambah 3,76 hasilnya adalah 4,76. Ya. Lalu yang berikutnya adalah sulfur. Sulfur itu ya tadi belerang didapat. Kalau sulfur yang menjadi bahan bakar, ini ada sulfur ya, sulfur atau belerang, ada bahan reaksi pembakaran membutuhkan oksigen ketemu dengan O2, outputnya gas buangnya itu mengeluarkan SO2, sulfur dioksida, sehingga dituliskan nilai P ini P mol S kebutuhan udara adalah P dikali 1 ditambah dengan 3,76 atau sama dengan 4,76 P mol. Nah, berarti dia pada saat ini ada oksigen dan nitrogen, ini adalah kondisinya adalah udara. Jadi ada udara itu, komposisi udara ada oksigen dan nitrogen. Ya, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akan masuk lagi ke slide ke berikutnya ya. Untuk kebutuhan udara fiktif, ini ada C, karbon, ini H, hidrogen, ini adalah O ya, oksigen, S ini sulfur, N ini adalah nitrogen. Maka untuk satu mol di bagian mol bahan bakar dengan formula fiktif CXHY OZ oksigen, sulfur, dan nitrogen akan didapat kebutuhan mol udara stoikiometri sebesar ini. Nah, ini adalah kebutuhan mol udara stoikiometrisnya sebesarnya seperti ini.
nilai X, Z, ini ada nilai P, eh, oksigen plus nitrogen. Ya, jadi kalau dilanjutkan 1 ditambah 3,76 ya hasilnya adalah 4,76. Jadi ini adalah nilai untuk kebutuhan mol stoikiometri. Ya, lalu yang berikutnya persamaan umum untuk stoikiometris ini kalau dituliskan untuk kebutuhan udara bahan bakar, untuk bahan bakar karbon, hidrogen, oksigen, sulfur atau ada nitrogen yang bercampur dituliskan ke dalam persamaan stoikiometrinya ini. Cx Hy Cx untuk nilai ini belum diketahui ya. Bukan dalam arti misalnya Cx-nya itu formula kimia bukan, tetapi nilai angka yang belum diketahui untuk nilai karbon, H-nya untuk nilai hidrogen, O-nya itu untuk oksigen, S-nya belerang, N itu adalah nitrogen. Jadi nilai X, nilai Y, nilai Z, nilai P itu berupa angka. Bertemu dengan atau bereaksi dengan udara karena ada oksigen dan nitrogen. Produknya adalah mengeluarkan gas ini, gas CO, CO2, mengeluarkan gas H2O, mengeluarkan SO2, sulfur dioksida, dan N2 nitrogen. Nah, nilai-nilai inilah yang nanti perlu dicari. Berapa nilai X, berapa nilai Y, nilai Z, nilai P, nilai Q ketika terjadi reaksi apa namanya itu reaksi stoikiometri pembakaran. Ya, lalu yang berikutnya ada istilah udara lebih. Kalau yang di minggu-minggu sebelumnya itu eh, bahan bakar lebih atau bahan bakar kurang, tapi di bagian ini ada udara lebih. Untuk udara lebih, di bagian ini ada penjelasan awal yang melatar belakangi dan tujuan udara lebih. Yang pertama, sulit mendapatkan pencampuran yang dengan kata lain sulit memuaskan atau yang baik antara bahan bakar dengan udara. Jadi ada hubungan antara bahan bakar BB antara bahan bakar dengan udara pada saat proses pembakaran eh, aktual. Lalu yang berikutnya udara perlu atau di bagian ini diberikan dalam jumlah berlebih untuk bisa memastikan terjadinya pembakaran secara sempurna seluruh bahan bakar yang ada. Nah, di bagian ini tujuan dari udara lebih itu diberikan untuk memastikan terjadinya pembakaran secara sempurna sehingga seluruh bahan bakar bisa habis terbakar. Ya. Lalu apa definisi dari udara lebih ini? Untuk udara lebih, udara yang diberikan untuk pembakaran dalam jumlah yang lebih besar di pembakar pada saat pemberian udara lebih ini memberikan nilai jumlah yang lebih besar ya dari jumlah yang ada secara teoritis sehingga diperlukan pada saat proses pembakaran berlangsung tersebut. Ya,
Ini pengertian dari prosentase udara lebih. Jadi ada berapa besar prosentase udara teoritis, kemudian berapa besar nilai prosentase udara lebih. Dituliskan ini nilai apa prosentasenya ya untuk nilai prosentase. Kemudian udara lebih berapa besar nilai prosentase udara teoritis dikurang dengan nilai 100. Jadi kalau hitungan sederhananya, kalau misalnya udara lebihnya 120% gitu ya, berarti 120 dikurang 100 sehingga udara lebihnya itu lebih 20%. Memiliki kelebihan apa? Lebih dari udaranya 20%. Nah, di bagian ini dijelaskan M dan N menunjukkan massa dan mol. M itu adalah representasinya untuk simbol massa. Ini adalah simbol massa. Berarti ini juga sama simbolnya untuk massa. Sedangkan untuk ini yang N ya, ini adalah ini N memberikan arti itu merupakan molnya. Lalu untuk UA ini ada gambarnya bisa terlihat dengan jelas ya apa tampilan share screen-nya, PowerPoint-nya. Bisa, Pak. Ya. Jadi UA ya apa UA ya ini UA menunjukkan udara aktual. Jadi disingkat aja apa singkatan dari UA udara aktual dan US itu adalah udara stoikiometrinya. Jadi ini adalah udara aktual, ini adalah udara stoikiometri. Udara aktual ini adalah udara stoikiometri. Sedangkan untuk nilai M eh, mol ya, mol. Jadi kalau diartikan mol udara aktual, mol udara stoikiometri. Kemudian yang ini massa ya, berarti massa udara aktual dibagi dengan massa udara stoikiometri lalu dikali dengan 100. Itu adalah prosentase udara teoritis. Atau bisa juga dihitung dengan cara mol udara aktual dibagi dengan mol udara stoikiometri dikali dengan 100. Ini adalah prosentase udara teoritis. Jadi kalau misalnya nanti dapat hitungan 8 misalkan, ini 10 ya. Nah, berarti 8 dibagi 10 berapa? 0,8. Berarti dikali dengan 100. Jadi kalau dikali 100 apa? Ini dicoret berarti 8 dikali 10. Jadi 80% adalah udara apa namanya? Udara teoritis. Nah, udara teoritis. Jadi kalau misalnya dikurang dengan 100, 80 dikali apa dikurang 100 minus ya, minus 20. Nah, kalau ketika mendapatkan minus 20 berarti udaranya belum berlebih. Dikatakan berlebih itu jika nilai apa? Nilainya lebih dari 100. Karena kalau misalnya minus ya berarti dia belum belum mencapai nilai kategori prosentase udara lebih. Ya, sampai sini ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan? Suaranya jelas ya, bisa jelas masuk terdengar ya.
Oke, lalu yang berikutnya adalah udara lebih. Untuk udara lebih ini tentukan reaksi pembakaran. Contohnya ini contoh ya, CH4 ya, metan dengan menggunakan udara lebih. Jadi udara lebihnya itu ada 10% lebih. Jadi bisa dibayangkan di proses pembakaran itu ada gas metan, gas metana ya, CH4, kemudian ketemu dengan udara. Udaranya kelebihan atau udara lebih, nilainya 10%. Metana dibakar dengan udara lebih 10%. Jadi dituliskan di bagian ini, ini ada bahan bakar, ini ada BB ya, bahan bakar, gas metan, lalu ketemu dengan oksigen, dengan di bagian ini apa? Oksigen O2 ya, ketemu oksigen karena proses pembakaran membutuhkan oksigen, dan nitrogen karena kondisinya adalah udara bukan oksigen murni, kecuali oksigen murni hanya O2. Hasil yang didapatkan pada saat proses pembakaran tersebut mengeluarkan gas CO2, karbon dioksida, lalu mengeluarkan H2O, kemudian mengeluarkan O2, oksigen, hasil pembakaran, dan mengeluarkan nitrogen. Nah, supaya dia seimbang reaksi stoikiometrinya, sehingga diperlukan nilai-nilai penambahnya 1,1, kemudian ini 3,76 ya, karena dia sudah dengan nitrogen. Nah, ini adalah eh, koefisien yang ada di depan gas nitrogen tersebut. Ya, ini kondisinya kalau dihitung atau diperkirakan nilainya sudah seimbang ya, atau stoikiometri. Ya, lalu yang berikutnya adalah di bagian tersebut. Nah, untuk menentukan udara lebih dari komposisi produk, untuk penentuan udara lebih dari komposisi produk ini, produk tersebut, udara lebih dapat didekati dengan pengukuran komposisi produk pembakaran dalam keadaan kering. Jadi pada saat melakukan kondisi penghitungan pada saat proses pembakaran tersebut, maka yang dilakukan adalah eh, kondisinya itu komposisinya keadaan kering. Asumsinya diasumsikan atau dilakukan dalam kondisi kering, karena kalau kondisi lembab atau kondisi udaranya nilai humidity-nya tinggi, maka dia menyebabkan proses pembakarannya itu agak sulit untuk mencapai pembakaran sempurna. Jika produk merupakan hasil pembakaran sempurna, maka prosentase atau persentase udara lebih dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini proses penghitungannya. Persen udara lebih NO2, tadi ada nitrogen ya. Nitrogen produknya dibagi dengan nitrogen O2, NO2, nitrogen dibagi dengan 3,76 per N2 oksigen dikali dengan nilai 100.
itu adalah prosentase udara lebih. Sehingga dituliskan dengan simbolnya ini untuk udara lebih simbol X, ini X, ini X, N2 untuk nilai-nilai tersebut. Nah, di bagian ini pengukuran gas biasanya dinyatakan dalam fraksi ini ya, fraksi mol ya. Fraksi mol berarti ini yang simbolnya X miring atau X italik ini adalah fraksi molnya, fraksi mol untuk N, untuk nilai nitrogen. Ya, lalu yang berikutnya di bagian tersebut misalnya ada contoh lagi di bagian ini ada produk kering, pengukuran produk kering pembakaran dari sebuah alat pembakar, dari sebuah alat pembakar itu burner ya, menggunakan gas alam dan udara menunjukkan kandungan volumetriknya itu 5% dan karbon dioksida 9%. Gas alam di bagian ini ada volumetriknya itu 5%, oksigen dan 9% karbon dioksida. Tentukan udara lebih pada proses pembakaran tersebut. Nah, yang jadi pertanyaan, berapa nilai udara lebih pada proses pembakaran tersebut? Dari hasil pengukuran data yang diperoleh, ini ya, yang tadi simbol X-nya itu menjelaskan nilai fraksi mol ya. Jadi di bagian ini ada simbol X miring itu menjelaskan fraksi mol. Nah, ketika dia mendapatkan nilai-nilai tersebut, maka ditulislah fraksi mol untuk oksigen 0,05, fraksi mol untuk CO2 karbon dioksida nilainya 0,09 dan fraksi mol untuk nitrogen nilainya adalah 0,86. Dari penggunaan persamaan yang tadi di rumus 1.10 ditulislah 0,05 per ini didapat angka-angka ini ya, 0,05 ini ya dapatnya dari nilai ini 0,876, 0,86 ya dapatnya ini. Kemudian 3,76 ini merupakan data dari ini ya, bukan dari soal tapi dari persamaannya, dari rumusnya 3,76. Lalu fraksi mol untuk yang terakhir adalah oksigen 0,05. Ini ada fraksi mol untuk nilai oksigen dikali dengan 100 didapatlah nilainya 28. Ya. Jadi udara lebih pada proses pembakaran tersebut diperkirakan ada 28 persen udara yang berlebih. Sehingga bisa dihitung atau diperkirakan atau diprediksi pada saat pengukuran yang dilakukan pada bagian ini menggunakan burner pembakaran kering dari sebuah alat pembakar menggunakan gas alam dan udara menunjukkan kandungan 5% oksigen dan 9% karbon dioksida. Jadi pada saat berlangsungnya proses pembakaran itu ada kelebihan 28% udara di proses pembakaran tersebut.
Ya, itu secara gambaran ya untuk nilai udara yang lebih. Jadi ada 28 persen udara yang berlebih. Nah, rasio udara dan bahan bakar. Jadi ada perbandingan rasio udara dan bahan bakar. Rasio itu artinya perbandingan ya. BB itu ya bahan bakarnya. Udara dengan bahan bakar merupakan nilai yang menunjukkan perbandingan ya, komparasi perbandingan antara jumlah udara yang disuplai, jumlah udara yang disuplai itu artinya diberikan ke proses pembakaran dengan jumlah bahan bakar. Jadi dengan jumlah bahan bakarnya itu BB-nya dipergunakan untuk dibakar yang dapat dinyatakan dalam basis basis apa perhitungannya itu dalam bentuk massa atau berat maupun dalam basis volume. Volume itu adalah molnya, berapa mol rasio udara dengan bahan bakar atau berapa massa rasio udara dengan bahan bakar ya. Nah, di bagian ini merupakan ininya ya apa persamaannya AF itu ya merupakan singkatan ya. Singkatan itu eh, apa ya? A-nya itu kalau nggak salah itu air, F-nya itu fuel. Jadi disingkat aja AF, udara dengan bahan bakar, M mol udara, ini adalah MBB mol bahan bakar. Nah, ini ada keterangannya ya. Untuk keterangan M besar berarti M ini ya, notasi simbolnya M besar ini menunjukkan massa molekular, sedangkan U ini ada simbol U ya, ini U dan BB. Berarti ini yang BB menunjukkan udara. U itu artinya simbolnya adalah untuk udara, yang BB-nya itu adalah bahan bakar. Jadi bisa didapatkan M menunjukkan massa molekulernya. Jadi berapa massa molekulernya dengan perbandingan massa udara dan bahan bakarnya. Ya, untuk keperluan perhitungan secara sederhana atau secara praktikalnya nilai standar massa molekuler udara ini 28,9. Jadi 28,9 ini dapat dari mana nilainya? Yaitu adalah standarnya, nilai standar massa molekulernya. Jadi setelah dilakukan pengukuran bisa digeneralisasi atau distandarkan, didapatlah untuk standar udaranya itu nilainya 28,9 kilogram per kilomol. Itu adalah perhitungan standar massa molekuler udara. Ya. Kebalikan dari AF, air fuel ratio sering juga digunakan dalam analisis. Di bagian ini masih menceritakan tentang stoikiometri, pembakaran, dan disebut sebagai rasio bahan bakar udara, fuel ratio yang dirumuskan dengan persamaannya itu ini. Ini adalah persamaan untuk rasio bahan bakar udara. Kalau yang tadi kan kebalikan ya, U-nya di atas, BB-nya di bawah. Kalau yang ini BB-nya di atas, U-nya di bawah, bahan bakar berbanding dengan udara. Jadi bahan bakar
berbanding dengan udara, bukan bahan bakar dikurang udara maksudnya, tapi bahan bakar berbanding dengan udara atau yang biasa dikenal dengan eh, rasio. Fuel air sering juga fuel, F itu adalah fuel, A ini adalah udara ya, bahan bakar udara. Sering dituliskan dalam rumus F atau apa yang tadi ya, rumus F, atau juga ada yang menuliskan kalau di buku-buku itu ada tulis simbolnya F. Ya. Lalu yang berikutnya rasio, masih cerita rasio udara bahan bakar. Nah, ini ada apa? Contohnya. Misalkan di bagian ini diberikan contoh perbandingan udara bahan bakar pada pembakaran sempurna. Jadi pada saat di bagian ini dihitung, diasumsikan pembakarannya itu adalah pembakaran sempurna menggunakan metana ya, dengan udara teoritis. Reaksi pembakaran ini, reaksi pembakaran pertama itu CH4 ketemu dengan oksigen dan nitrogen ya. Karena oksigen dan nitrogen ini merupakan udara. Oksigen ketemu oksigen, ada nitrogen, ini merupakan udara. Hasilnya mengeluarkan CO2, H2O, dan nitrogen. Lalu dilakukanlah stoikiometri, persamaan keseimbangan. Didapatlah nilai koefisiennya untuk oksigennya 2, kemudian yang H2O-nya 2, yang nitrogennya 2. Untuk 3,76 ini merupakan ketetapan ya, ketetapan atau ketetapan dari nilai nilai apa nilai nitrogen yang dari standar yang ada. Nah, nilai-nilai ini bisa saja berubah ya, tergantung dari bahan bakar apa yang digunakan. Misalnya kalau di bagian ini kan CH4, tapi kalau misalnya pakai C7H8, nah jelas nanti nilai 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 2 ini bisa mengalami perubahan. Nah, nilai ini tergantung dari bahan apa yang digunakan. Ya, maka rasio udara bahan bakar dituliskan. Nah, ini ada penulisannya AF, udara, air, dan fuel, bahan bakar. 28,9 kilogram per kilomol ditambah 2 tambah 3,76 kilomol ya, per 16 kilogram per kilomol 1 per kilomol. Nah, dapatlah ini nilainya. Bukan satu ya, 17,2 kilogram udara, 17,2 kilogram udara per kilogram CH4. Nah, jadi jika ada rasio rasio udara bahan bakar ya nilainya adalah seperti itu. Ya, oke. Ada pertanyaan atau ada yang mau apa ditanyakan? Kalau tidak ada mungkin saya rasa cukup ya sampai di sini kalau tidak ada pertanyaan. Lalu sebagai bahan apa apa namanya eh, memahami materi atau membuka materi secara lebih lengkap lagi atau lebih jauh lagi, nanti bisa cari di eh, buku ya, di ebook yang dikirimkan.
Kemudian kalau tidak ada pertanyaan, nanti sebagai bahan apa latihan ya untuk di minggu berikutnya. Nah, di bagian ini ada eh, pertanyaan yang bisa nanti dipelajari dari buku-buku yang apa e-book yang dikirimkan. Yang pertama misalnya memiliki apabila ada 30 gram ini ya 30 gram metana. Berarti ini bahan bakar. Ini ada bahan bakar 30 gram masanya ya. Digunakan untuk melakukan proses pembakaran. Untuk membakar, yang jadi pertanyaan berapa berat udara teoritis. Jadi tanya berapa berat udara. Berat udara teoritis yang dibutuhkan untuk pembakaran sempurna tersebut. Jika diketahui berat molekul untuk CH4 ini beratnya 16 gram per mol. Lalu yang kedua, bahan bakarnya itu kalau yang tadi menggunakan CH4, metan, tapi di bagian ini menggunakan etanol. Etanol C2H5OH. Ini rumus kimianya C2H5OH memiliki 50 gram etanol. Berapa berat udara teoritis yang dibutuhkan untuk pembakaran udara tersebut jika diketahui berat molekulnya itu untuk etanol 46 gram per mol. Lalu yang ketiga, berapa berat udara teoritis yang dibutuhkan untuk membakar 15 gram karbon. Ini bahan bakarnya itu adalah unsur C ya, unsur karbon. Kalau yang tadi etanol, tapi di bagian ini hanya unsur C aja ya, unsur C karbon. Outputnya pada saat proses pembakaran mengeluarkan CO2, karbon dioksida. Data yang diketahui untuk berat molekul CO2 itu 44 gram mol. Jadi massa atau berat molekulnya 44 gram per mol. Yang menjadi pertanyaan, berapa berat udara teoritis? Lalu yang keempatnya ini, apabila memiliki 3 gram, ini 3 gram ya, masanya 3 gram hidrogen, berapa berat udara teoritis yang diperlukan? Berapa berat udara teoritis yang diperlukan untuk pembakaran sempurna? Jika data yang diketahui berat molekul H2, ini H2-nya ini berat molekul H2-nya itu 2 gram per mol. Jadi berat molekulnya itu 2 gram per mol. Lalu yang berikutnya nomor 5, ini nomor berapa? 4 ya? 4 yang kelima, jika memiliki 2 gram propan. Nah, sekarang bahan bakar yang digunakan itu, kalau yang tadi ada karbon, lalu yang berikutnya adalah propana. Propana itu rumus kimianya C3H8. Berapa berat udara teoritis yang dibutuhkan untuk pembakaran sempurna? Jika berat molekulnya itu, ini ya, untuk C3H8 44 gram per mol. Lalu yang berikutnya, apabila memiliki 60 gram amonia, kalau yang tadi bahan bakarnya itu C3H8, ini NH3, nitrogen, apa ya, nitrogen NH3 ya. NH3 digunakan untuk membakar berapa udara teoritis yang dibutuhkan untuk pembakaran sempurna tersebut dengan berat molekulnya itu NH3-nya itu 17 gram per mol. Kemudian yang berikutnya kandungan 40 gram metanol. Metanol itu CH3OH.
metanol CH3OH, berapa berat udara teoritis yang dibutuhkan untuk pembakaran sempurna tersebut jika data yang diketahui untuk CH3OH ini 32 kg per mol. Kemudian tadi bahan bakarnya metanol, lalu kalau misalnya bahan bakarnya itu adalah sulfur atau belerang. Pada saat terjadinya proses pembakaran dengan oksidatornya adalah oksigen, hasil dari pembakaran mengeluarkan SO2, sulfur dioksida. Yang menjadi pertanyaan, berapa berat udara teoritis yang dibutuhkan untuk bisa menghabiskan 75 gram belerang jika diketahui nilai SO2, sulfur dioksida yaitu 64 gram 64 gram mol ya untuk berat molekul sulfur dioksida tersebut. Kemudian yang ke-9, jika bahan bakarnya itu menggunakan etilen. Etilena ini C2H4 15 gram, nggak banyak ya, 15 gram. Berapa berat udara teoritis yang dibutuhkan untuk pembakaran sempurna tersebut jika berat molekul C2H4 atau etilen ini 28 gram per mol. Lalu yang terakhir 10, 25 gram gas metan. Nah, ini gasnya gas metan, formula kimia atau formula kimianya CH4. Berapa berat udara teoritis yang dibutuhkan untuk pembakaran sempurna tersebut dengan asumsi data yang diketahui untuk berat molekulnya itu adalah 16 gram per mol. Ya, oke, jadi itu sebagai bahan latihan untuk membuka atau membaca lagi teori yang tadi disampaikan. Kemudian untuk absensi absensi perkuliahan atau absensi kelas bisa menuliskan di ini ya di GCR Google Classroom, dituliskan namanya, nama, kemudian dalam kurung NIM, nomor induk mahasiswa, untuk nanti bisa di input absensi kehadirannya. Ya, ada pertanyaan sebelum kelas berakhir? Ya, kalau tidak ada mungkin saya rasa cukup ya di hari ini untuk mata kuliah teknik pembakaran. Kemudian untuk presentasi tugas kelompok atau UTS nanti UTS itu kita lakukan di minggu depan ya. Lalu untuk presentasi tugas kelompok yang membaca review jurnal nanti dilakukan setelah ujian tengah semester atau UTS. Ya, jika tidak ada pertanyaan, mungkin saya rasa cukup di hari ini untuk mata kuliah teknik pembakaran. Saya ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.